fisabilillah dengan peperangan congor dan data kita gitu loh, bukan perang Kang ini ya. Dito, tapi jangan salah si ayat juga ini masih jihad dia Kang Dito, tapi bukan fisabilillah, fisabilit togut. Nah, dia juga jihad ini, tapi di jalan togut, jalan setan. Naudzubillah. Lanjut. Oke, kalau saya tebak si Ia ini hanya memprotes tentang para istri-istri. Nah, gitu ya. Karena aku tengok tadi itu menyelam sedikit, IP-nya ketemu, lokasi di mana, ternyata dia punya keluhan menyakiti istri-istri katanya. Ini berbicara tentang poligami. Dia nggak setuju. Oh, aku seneng ini. Yesus ini kawin istri banyak. Maju, tapi nanti dikira menghujat, aku nggak enak juga. Lobby. Nggak apa-apa, santai, Bang Baal, santai. Iya, aku senang. Ini tapi ini izin, ini akunku kan baru bangun nih. Ya apa ya? Aku membahas tentang Yesus tentang karena tukang menghujat, jadi baru bangun akunnya. tapi nggak apa-apa. Aku nggak pernah menghujat, aku pakai data. Cuman kadang-kadang tanya ini dataku tuh memang dari Bible, jadi kadang-kadang orang Kristen kan tidak tahu ini datanya dari Bible, kaget gitu ketika Yesus dikebiri, Yesus suka main ke panti pijat gitu kan, padahal data ada loh. Kesleo, Bang Baal, Iya, kesleo. Nah, ini kan data yang harus kita sampaikan, tapi kalau dikira menghujat gitu loh. Saya mau tanya dulu ya, di kampung kamu itu yang kalau apa di daerah kamu itu yang saya di lonte itu agamanya apa ya yang biasa di barbar itu? Oh, itu Kristen. Kristen. Ya, kita biasa bayar itu, kita biasa bayar 3, 4, 5. Oh iya, itu Kristen itu, karena pesundal itu masuk ke surga. Orang Kristen enggak ada pakai jin. Mereka dia tidak tahu itu. Indonesia, Pak. Oke, kita di bar biasa kita masuk kita biasa masuk minum di bar itu biar coba kita kasih tunjuk ya. Ya kasih tunjuk. Ada videonya boleh kah? Agamanya boleh. Biarawati itu kah? Diskotik itu perempuan yang hamil itu kah? Apa ya? Biarawati yang hamil itu kah? Diskotik. Iya, gas. Yang penting dibayar. Oke, kita nggak usah dibayar, bisa 4, 5 satu kamar. Diskusi santai aja ya. Ya, ini kita coba Kristen itu pengikut Yesus. Oke, kita pakai data ya, izin ya. Kita ke Jakarta sering kita pakai masuk data di Alexis. Kenapa sering masuk di coba kita selalu mengatakan Yesus tidak minta dilayani gitu kan. Apa ya? Bukan Yesus tidak minta dilayani gitu kan, selalu dikatakan demikian. Tapi faktanya tuh Yesus ini dilayani perempuan. Ini bagaimana saya bilang ini datanya nih? Tertulis loh ya. Kita tidak menghujat ya. Cerita-cerita di Alkitab, Bang. Itu udah biasa. Nah iya makanya. Ternyata. Oke. Kita pakai data ya. Pakai data kita coba. Ini ternyata. Jadi teman-teman jangan salah kenapa Yesus ini katanya Yesus itu minta tidak dilayani. Cerita-cerita masa lampau. Tetapi faktanya di data ya, faktanya di data mengatakan banyak perempuan melayani Yesus. Perempuan agama apa ya di situ ya? Coba kau jawab dulu. Ya, masalahnya ini ternyata Yesus itu senang dilayani oleh perempuan gitu. Saya juga heran ini. Nanti kita bahas yang fakta. Jadi, iya, selama ini kan selalu mengatakan Yesus tidak minta dilayani. Ternyata Yesus dilayani oleh perempuan. Oh iya. Ya Allah. Ya faktanya gini ya, ini data ya, kita tidak boleh menghujat ya. Nah ternyata perempuan itu perempuan pesundal lagi. Perempuan pesundal melayani Yesus. Perempuan pesundal melayani Yesus ini apa? Perempuan yang diskotik, rumah panjang di bar. Perempuan pesundal kok melayani Yesus, apa coba ini? Namanya apa ya?
jadi kalau dikatakan ini kan dia ngomongin bagusnya ngomongin dari tadi ngomong yang nggak tahu nih oknum kan ya. Iya betul. Oh iya. Kan ngomonginnya Kalau kau ngomongin di cerita Bible Yesus, tuh itu udah biasa. Iya, betul. Semua ada di Kan dalam gitu. Alkitab. Iya, Jadi Yesus di situ Kami nggak dilayani kaget begitu maksudnya dengan- Bang Beal. Iya betul, dilayani oleh perempuan ini, perempuan pesunda lagi Kang Dito. Iya, lucu. Juga. Agamanya apa? Lucu bilang. Saya dilayani Berarti- sampai 10 Oh, orang. Jadi kenapa? Bisa, yang ngomongin penting hal bayar, yang mendasar penting di bayar. pengajaran Bible gitu loh. Iya betul, lagi berbicara tentang pengajaran Bible, pengajaran Yesus. Saya mau fotonya di sini, mau nggak? Besarin saya. Oke, kita pakai Mau data nggak? izin ya. Jadi Islam saya tidak tunjuk boleh, datanya. teman-teman Saya ya, mau Islam nggak? tidak Saya boleh tunjuk menafsir, tidak boleh datanya. framing, ya tidak boleh menjelaskan, Iya. apalagi menghujat. Islam tidak boleh. Ini kitabnya orang ya. Nggak boleh. Jadi Kenapa kau menghina? ya baik Kau kitab tidak jawab, Hindu, kau Buddha tidak ya, jawab. Konghucu, Kejawen atau Kristen kita Kau tidak boleh jawab menafsir dulu. ya. Tetapi Kau sesuai jawab data, dulu. Kau jawab dulu. Ngapain kau putar-putar? Saya tanya dari tadi kau. jadi sesuai data Yesus ini dilayani oleh Jangan pesundal. kata, Nggak lucu nih kan? fakta. Fakta yang terjadi. Kasih tunjuk, Ini- kasih tunjuk, Itu kasih agamanya tunjuk. apa? Jadi Yesus ini di panti pijat dia bilang Di ini. rumah panjang. Yesus di panti Rumah pijat. panjang. Agama besar itu. Agamanya apa? Yesus di panti pijat ini dia bilang. Masa Iya, Tuhan jawab. kok mainnya ke panti Jawab. pijat dia bilang. Dia bilang ada-ada aja dia bilang. Kalau kau bicara Yesus dan Natal, itu semua ada di Alkitab. Yesus ya. Kasih Kita datanya, kita kasih Oh, datanya. kalau kita kasih data ya. fakta Jadi yang di sini terjadi, nggak berani sebentar ya jawab. saya tabnya. Oh kita tabnya lagi Jawab, dicas nih. jawab, Oke kita coba ya. Waduh. Jadi Jawab, pakai jawab, data jawab. ya. Jadi teman-teman Udah, Islam nggak tidak usah boleh pakai menafsir. data, semua data di situ. Asli Islam tidak boleh menjelaskan, tidak boleh framing dan tidak boleh menghujat Data Islam di itu ya. situ semua Nah, jelas, saya nggak ternyata perlu pakai Yesus data. ini Apa yang ternyata dilayani oleh seorang pesundal. Oh, dia di panti pijat atau di mana? Saya mau tanya Coba ya. jawab dulu pertanyaan Yesus saya. perempuan-perempuan melayani Yesus kita pakai data ya. Nah, perempuan ini pesundal nih ternyata. Kita nggak boleh hujat ya, teman-teman. Sama, saya biasa Perempuan. mereka. Nah, jadi kita tidak boleh menafsirkan ya Banyak. perempuan melayani Yesus ya. Perempuan melayani Yesus ketik aja. Nah, Oh, banyak itu ternyata jawab. pesundal. Apa kau nggak berani jawab? Anjir. Aduh. Oke, kita cek ya. Berani jawab Ini nggak sini ya. kau? Pak. Coba. Ya. Abdul. Sabar dulu, jangan emosi lah, santai. Kenapa gua? Kenapa Yesus dilayani oleh pesundal dia bilang perempuan-perempuan. Itu kan apa? mulai macet. Perempuan. Kamu udah berani jawab. Perempuan melayani Yesus. Sebentar ya, kita Jawab baca dulu, ya. ya. Nah, di sini ya. Jilbab itu Nah, di banyak sini pakai kita itu. baca ya. Saya bayar itu pakai jilbab itu. Sebentar gini ya. Ya Yesus juga bayar masanya sama pesundal. Gimana buktinya di mana? Buktinya Ini udah sekarang. Oke, bagi data ya. Dia udah ngomong nggak bener nih, udah 17 plus ini. Udah Iya. nah, dia diskusi. Ya ikut Yesus mungkin ikut Yesus niru Yesus ajaran Yesus. Nggak boleh. Oke. Ya, Oke, tidak kita pakai data ya. bangsa. Nah, sebentar ya. Jadi kita tidak boleh menghujat, menafsirkan ya. Kemana Udah Hari jatuh. Kemana orang itu? Hari. Jadi ada ya teman-teman, Yesus dilayani banyak perempuan itu ya. Kita nggak tahu nih kenapa Yesus kok sama perempuan suka gitu. Makanya teman-teman kita tidak boleh nafsir atau framing atau menghujat ya. Di sana Yesus ini malah sampai tubuh badannya tuh oles-oles minyak sama perempuan sundal, kan lucu itu. Ya sudah, itu aja nggak ada hotelnya. Lanjut. Ya poinnya begini, kalau mau diskusi kita ranah bawahnya adalah itu kan oknum tuh, kita nggak tahu. Kalau kita ngomongin sesuatu yang di fakta sosial bermasyarakat, itu kalian rasis kalau mengatakan ada orang yang ya mungkin keterbatasan ekonomi kemudian melakukan komersial ya terhadap dirinya, itu kemudian dimasukkan ke ranah diskusi lintas agama. Nggak tepat sekali, memalukan gitu loh saya rasa. Jangan, kalau masih baru gede ya itu kan aibmu ya, aib orang yang suka berzina
di tempat-tempat yang seperti itu. Kemudian dibawa ke sini, diskusi, terus kemudian ditanyakan kepada kita. Nah ini tidak tepat gitu loh. Coba ya teman-teman Kristen agak sedikit pinter, ada nggak sih yang pinter gitu, yang bersedia? Oke, ini kita bicarakan kebenaran di dalam Kristen, jangan bawa ke yang tempat lokalisasi seperti yang tadi. Itu memalukan gitu loh, memalukan ya Pak Nugroho ya. Betul. Nah itu dong. Tadi siapa tadi namanya si Ia itu ya. Makanya orang menikah itu untuk supaya tidak melakukan perzinahan yang beli-beli itu. Supaya Ya, ngirit. dilarang zina itu ada di Ten Commandment. Ajaran Yesus itu tidak boleh berzina. Justru malah diomongin gitu loh. Ini lucu. Ya kalau kayak gitu gimana orang mau masuk Kristen? Kalau kayak gitu debaternya, aduh, gila, ngeri ya. Ternyata ada banyak oten yang suka berzina. Itu. Diwakili sama bapak tadi itu. Hal pengajaran siapa yang diikutin kan? Itu. Astagfirullahaladzim. Tapi ya fenomena itu yang terjadi di lapangan ya Pak Nugroho. Ini setuju nggak setuju, makanya ada lagu yang diciptain sama Iwan Fals ya, Kupu-kupu Malam. Ini kan ada maknanya gitu loh. Kenapa mereka mengambil jalan yang seperti itu? Ternyata juga masih banyak karena laki-lakinya yang hidung belang gitu kan. Kemudian mengarahkan ini si perempuan begitu. Oh, tapi hal yang seperti itu aman. Itu aman. kita yakini bahwa itu nanti akan mendapatkan balasan. Kalau di dalam Islam ya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Jadi dalam surah Al-Fatihah itu Pak Nugroho ayat yang ketiga, maliki yaumiddin, itu Allah maha memberi balasan. Kita harus yakini itu sebagai orang Islam ya. Apa yang kita perbuat di bumi ini, Allah akan memberikan balasan di bumi ini juga atau nanti di akhirat. Itu yang kita yakini. Maka orang Islam itu selalu merasa diawasi oleh Allah, selalu dilihat oleh Allah. Tapi kalau ada yang manusia meskipun dikatakan muslim itu oknum ya namanya manusia pastinya ada namanya khilaf. Apakah khilaf itu dibuat-buat? Ya itu fitrah manusia, salah, lupa, kita manusia. Tapi melihat Tuhannya itu maha pengampun tanpa melakukan penembusan dosa. Itu tuh yang bagus tuh. Itu meninggal kan gitu. Sampai haus, langsung haus. Tapi itu memang sesuatu yang betul. Jadi maliki yaumiddin artinya maha pemberi balasan ya. Apa yang kita buat baik di bumi ini, maka Allah akan memberikan imbalan atau balasan kebaikan juga. Kalau nggak di bumi ini dibalasnya, di akhirat sudah pasti. Itu. Kira-kira apa yang mau ditanyakan lagi? Pak Nugroho tadi itu Nisa. Ya, jam 5 Iya. dari rumah 4:30 ya, hujan. Waduh. Iya kan? Oh, ke katedral. Enggak ah, di paroki aja. Jauh katedral, macet males. Pengakuan dosa enggak? Enggak. Kumpulin dulu yang banyak baru ngaku. Nanti kalau dikit-dikit capek yang hitung. Aku di komal-komal nyebut aku nyembah manusia, nyembah anak manusia, nah gitu itu kan. Harus pengakuan itu. Tahu aja kan itu spiritual itu namanya.
Pak Adrian, selamat pagi. Bro Adrian. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Bang. Bang Adrian. Bang Adrian, selamat pagi. Halo. Halo, pagi. Aduh, udah tidur ya? Kita tidur. Iya, Bang Adrian nggak tahu lah. Turunin, jangan lama-lama. Siap, Bang Cocot Barokah. Oh, udah duduk, udah ada suara tadi duduk gitu kan? Tapi nggak mau ngomong. Iya, saya cuman butuh advice nih, butuh koreksi atau komentari dari Pak Nugroho. Iya. Ini saya jujur sebenarnya saya menggunakan dalil pamungkas ya, di mana-mana saya bilang kalau ketemu teman Kristen yang ngeyel, yang super bengal, yang benar-benar bebal banget gitu kan, menghujat, saya kan suka bilang, bahkan Pak Nugroho pasti kalau saya bahas ini kan turun tuh di Komal karena rame kan gitu kan ya. Kalau dikatakan Kristen kan belum tentu Katolik, dan Katolik belum tentu Kristen, pemahaman orang Katolik kan gitu. Tapi pada saat saya diskusi dengan orang Kristen yang menggunakan Bible juga, Markus 5 nomor 6 tadi itu sebenarnya sakit hati nggak sih kalau saya bilangin orang Kristen nyembah Yesus, iblis di situ nyembah Yesus, sama nggak iblis dengan orang Kristen nyembah Yesus itu kan kayak gitu tuh. Kebanyakan mereka kan langsung ngamuk-ngamuk tuh. Nah, komentarnya Pak Nugroho gimana? Kalau saya sebagai Katolik ya kan, komentar saya sebagai Katolik. Kalau yang ngomong Bro Dito sih saya santai aja ya, kecuali yang ngomong paus lah baru kita stres kan. Kalau ngomong Bro Dito mau ngomong apapun, Yesus nggak mati, Yesus tiang jemuran, kita santai, nggak ambil pusing. Iya. Kan yang ngomong teman sendiri. Kalau yang ngomong dari paus, pastor, uskup ya baru kita stres. Pokoknya paus ngomong nih tiba-tiba, tahu nggak saudara-saudara bahwa Yesus itu tidak disalib, tidak bangkit, lah baru kita stres. Ya, tapi kalau yang ngomong selain magisterium ya kita ketawa-tawa aja dan santai. Itu nggak sakit hati lah, nggak ini enggak lah. Pernah konsultasi nggak dengan pastor atau romo? Oh enggak pernah. Oh enggak. Karena kita kan nggak bisa, kan ditotong sendiri lah Katolik tuh, ya kan? Iya. Itu kan kita mau tanya-tanya nggak berani, masalah kayak gitu. Nah, kalau saya dulu itu justru karena saya bertanya, saya berani. Akhirnya ya seperti ini. Nggak akan ketemu jawabannya nggak akan diberikan. Kalau dari kisah Abdullah Al-Mayorga, itu tuh referensi Pak Nugroho. Jadi ada kisah Abdullah Al-Mayorga yang pernah mungkin Pak Nugroho mendengarkan kan? Itu jelas-jelas bahwa uskup atau pastor itu mereka mengetahui Paraklete yang dimasuk di dalam Yohanes pasal 16 nomor 4, penolong yang lain itu adalah Nabi Muhammad, nabinya orang Islam. Kalau itu udah terjawab ya, para pastor uskup yang ada di Spanyol ya, yang tempat edukasinya para magisterium itu mereka meyakini bahwa kebenaran ada di dalam Islam. Itu suatu kisah ya, kisah nyata. Silakan mungkin nanti dijadikan referensi. Itu yang menulis juga yang bersangkutan sendiri gitu loh, Abdullah Al-Mayorga. Tapi yang saya minta tadi komentatornya melihat orang Kristennya, bukan dari Katoliknya. Menurut Pak Nugroho itu orang Kristen Protestan, saya jadikan iblis itu sebenarnya kayak gimana gitu lah. Nah, itu kita yang nggak punya kapasitas ngomong ya, nanti kita dikira menghakimi agama lain kan. Soalnya kan sensitif. Kalau orang Kristen kan sensitif, kalau lebih sensitif. Kalau orang Katolik kan nggak sensitif banget lah. Ya, tapi di situ kita bicara dalil loh, Pak Nugroho. Ya kalau sesuai dalil ya dia harus terima kan.
Iya, Markus 5 nomor 6. Iya. Itu kan dalilnya tuh. Apakah kita akan lebih mengikuti pendeta yang pendeta sendiri menghindari untuk membahas itu? Kan gitu. Markus 5 nomor 6 ini di dalam Bible. Yang dimaksud perikopnya Yesus menyembuhkan orang Gerasa. Itu perikop kapan datangnya? Ya itu kan dulu kan nggak ada perikop. Tuh. Yesus turun dari perahu, kemudian perempuan naik bukit-bukit menyakiti dirinya dengan batu, terus dia melihat Yesus dari jauh, berlari mendapatkannya dan menyembahnya. Nah kita ketahui bahwa orang-orang Kristen memang menyembah Yesus. Makanya saya nanya dengan pasti nih, saya pastikan lagi, yang menghadapi saya tanya, kamu nyembah Yesus? Karena ada orang yang nggak nyembah Yesus, Unitarian, kan gitu. Saya perlu untuk verifikasi. Mereka jawab, ya 100% saya nyembah Yesus. Oke, Markus 5 nomor 6. Di sini ada manusia yang kerasukan iblis menyembah Yesus. Mana dalilnya? Dibaca. Ia melihat Yesus dari jauh, berlari, ia mendapatkannya dan menyembahnya. Kan gitu. Kemudian saya tanya, yang nyembah Yesus ini manusianya yang kerasukan atau iblisnya yang merasuki? Oh, iblis yang merasuki. Oh ya, dalilnya nomor 7. Sambil berteriak, apa urusanmu, wahai Yesus? Kan gitu ya. Itu iblisnya ternyata. Maka dapat kita simpulkan, bukan tafsir ya, ternyata yang menyembah Yesus bukan manusianya, iblisnya. Iblisnya. Saya hanya bermodalkan bertanya dari jawaban verifikasi dia. Orang Kristen, saya nyembah Yesus 100% kan gitu. Nah saya tanya, iya, apakah di situ iblis nyembah Yesus? Kalian nyembah Yesus sama atau beda? Nah, ini kan bisa dibuat jadi polemik. Apakah pertanyaan saya merujuk kepada objek manusia dan iblis, atau perlakuan dia menyembah Yesus? Kan begitu. Betul. Itu polemik. Betul. Kan gitu. Maka kadang orang yang tiba-tiba, wah aku takut kena jebakan gitu ya, aku nggak mau bilang sama, muter-muter dulu gitu kan. Padahal ya substansinya kan menyembahan. Orang Kristen nyembah Yesus, iblis nyembah Yesus, nggak ada bedanya, sama kan gitu. Sama nyembah Yesus. Kan sama. Kenapa? Iya, kenapa mereka takut disamakan dengan iblis? Berarti udah mulai, otaknya udah mulai berfungsi. Takut disamakan dengan iblis, tapi mau tidak mau nyembah Yesus sama dengan yang dilakukan oleh iblis. Nggak ada bedanya. Betul, Bang. Betul. Padahal iblis itu menyesatkan manusia. Kemudian ada dalil atau alih-alih, ya iblis pun juga mengetahui, mengakui iblis takut sama Yesus, kan gitu. Nah, maka kita maju ke satu segmen lagi. Markus 3 nomor 11. Nah, 3 laku iblis ini ditiru oleh Kristen gitu maksudnya. Iya. Astagfirullahaladzim. Ya kan iblis nyembah Yesus. Iya. Ditiru. Padahal murid-muridnya nggak ada yang nyembah Yesus ya. Iya. Nah, itu Oh, dia jadi pengikut masalahnya. iblis. Ah, ngeri juga. Nah, itu dia. Bukan saya. Ngeri ya, Bang Baal. Ngeri. Ngeri ya. Ngeri ya Allah. Oke, saya lanjutkan. Ini satu segmen segmen lagi yang naik berhubungan dengan teman-teman Kristen dengan iblis. Nih, Markus 3 nomor 9. Roh-roh jahat itu jatuh tersungkur. Roh jahat itu iblis ya. Iblis jatuh tersungkur dan berteriak, engkaulah anak Allah, katanya. Lukas 4 nomor 41. Setan-setan itu keluar dan berteriak, engkaulah anak Allah. Setan dan iblis dalam Kristen sama, nggak ada bedanya. Kan gitu. Kemudian Ada data ya, ada data ini ya. Ada datanya. Ya? Nah, ini data valid gitu kan. Oh iya iya iya. Kemudian kita Iya, tanya iya, iya, sama betul, orang-orang Kristen, kalian mengakui nggak kalau Yesus anak Allah? Iya. Jadi sama nggak pengakuan kalian dengan pengakuan iblis? Sama.
Oh iya. Betul, yang manggil anak Allah ini iblis ketika di Taman di Yesus dicoba itu ya. Kemudian di situ pertama, keduanya waktu Legion juga nyebut anak Allah juga di situ kalau nggak salah. Markus 5 nomor 7, nomor 8 tuh. Jadi ngikut-ikut iblis berarti ini. Astagfirullah, ngeri juga ya. Nah, ini pengajarannya dalam kristologi. Ya, kita baca aja. Meskipun katanya di luar konteks. Tapi ada perkataan Yesus ya untuk benar-benar tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh iblis. Kita baca satu perikop ya di Yohanes 8. Ya, di Yohanes pasal 8. Ini kita bisa membedakan ini pengikut Yesus apa pengikut iblis kan gitu ya. Orang Yesus sendiri aja melarang loh. Nih perikopnya Yohanes 8 ini kita ambil dari perikop keturunan yang tidak berasal dari Bapa. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena perkataanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, geser-geser. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Ketika kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Bapa. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Bapa. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Bapa adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku dan datang dari Bapa. Dan aku datang atas aku. Apakah sebenarnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap perkataanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Gitu kan? Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Yesus, tulang Paulus, Injil Markus. Jadi di sini poinnya adalah Yesus ngamuk ya. Ngamuk. Kalau diomong gitu langsung ngamuk ya. Iya. Terus kalau yang pendeta, kelas-kelas pendeta ya, kelas-kelas pendeta itu dia ngomong begini, baca satu perikop loh, bukannya udah saya baca perikop, itu nggak ada hubungannya, itu nggak ada hubungannya. Hubungannya apa tadi yang dikatakan itu? Iya, iblis yang jadi bapak itu orang Yahudi katanya. Bukankah di sini ada pengajaran? Ada terdapat kalimat menurut Yesus, kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia. Ini iblis dikatakan oleh Yesus, yang memiliki keinginan-keinginan sendiri, bukan keinginan Yesus. Apa pencobaan iblis kepada Yesus? Kemudian Yesus mengatakan, sebab ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu, kan begitu.
Ini Yesus ngomongin ke iblis, jangan sembah gua lo, ada tertulis lu harus nyembah kepada Allah. Ini Yesus ngomong gitu, kenapa iblis maksa mau nyembah Yesus? Tidaklah ini menjadi pengajaran. Kenapa yang memiliki Bible tidak menguasai Bible-nya, hanya mengikuti perkataan pendeta? Apakah pendeta itu suci? Apakah pendeta itu harus dicium kakinya? Apakah pendeta itu orang surga? Apakah pendeta itu bukan manusia? Ini coba direnungkan. Mereka manusia, tidak ada bedanya dengan kita. Tetapi mereka yang menyamakan diri dengan iblis supaya dipuja, supaya diikuti. Bahwa mereka adalah ciptaan, bukan pencipta. Yang pencipta itu cuma satu. Jangan bilang dua, jangan bilang tiga, nanti ribut. Nanti ribut, dua aja ribut katanya kan. Pecah kongsi ya, pecah kongsi ya, pecah kongsi. Pecah kongsi. Kita harus samakan persepsi. Tuhan pencipta langit dan bumi itu ya satu. Apapun penyebutannya di seluruh dunia ini, Tuhan yang menciptakan cuma satu. Itu dulu. Siapa yang dapat melihat Tuhan itu? Gak ada. Tapi adakah Tuhan itu menyatakan dirinya di dalam sebuah kitab suci? Mengatakan dirinya dengan pasti, saya bukanlah makhluk seperti ciptaan. Sehingga kalian bisa menghujat, bisa mencela, bisa menghinaku. Nggak ada. Hanya ada di dalam Al-Quran. Laisha kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan makhluknya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak setara. Jadi kalau dikatakan maha besar, nggak ada lagi yang besar-besar lain. Nah gitu ya. Ya kalau udah kayak gini, ya iblis itu ada yang nyamar juga tuh. Okulo Tuhan, bolaku, ada iblis. Nah gitu. Karena iblis itu menyesatkan manusia. Yang bertemu dengan Paulus kira-kira manusia Yesus atau bukan Yesus. Nah, udah nambah lagi tuh 30 juta hadiahnya. Silakan setiap malam cari, ada akun namanya Bang Zuma, 30 juta masih berlaku untuk kalian. Silakan. Yang mengaku disebutkan Paulus bertemu dengan dia pada perjalanan ke Damsyik, yang mengaku itu Yesus dengan menyebut akulah Yesus yang kau aniaya. Apakah itu Yesus yang manusia yang asli atau iblis? Ya jelas. Ya, poinnya ada di situ. Makanya sebenarnya Paulus itu antikristus. 2 Yohanes pasal 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, dialah antikristus. Nah, yang ketemu sama Paulus manusia atau iblis atau cahaya atau apa kan gitu. Karena begini Pak Nugroho, perkataan Yesus sendiri kan mengatakan nih, waspadalah terhadap penyesat yang akan datang setelahku, yang akan menggunakan namaku. Nah yang tadi mengaku di depan Paulus, akulah Yesus yang kuaniaya, itu pengakuan Yesus atau bukan pengakuan Yesus? Nah kalau itu menurut kalau itu menurut pengakuan teman-teman Kristen bahwa itu adalah Yesus, silakan buktikan. Kalau itu memang Yesus yang asli, 30 juta nanti bisa diambil. Waduh, mau ditelepon. Apain naik-naik lagi? Ada telepon masuk Pak Nugroho. Oh, diterima dulu, Bro Tito. Penting tuh, siapa tahu kan, Pak. Diterima dulu, siapa tahu penting kan. Kalau oh iya betul, diterima dulu. Jangan nggak diterima, bahaya. Nanti dari RI 1 piye. Iya.
silent. Saya kalau sama Pak Bro Nugroho ini tinggal hidayah saja sih. Sudah mengetahui Allah itu salah satu cuman satu-satunya Tuhan ya. Kemudian percaya Nabi Muhammad, percaya Quran. Ya tinggal kemauan aja, free will ya. Tuh. Free will. Kadang-kadang saya naik gini tuh ada yang DM ya, cari koin gini-gini. Malah aku nggak paham tuh, Bro itu koin tuh gimana, apa-apa nggak paham aku. Cari follower, padahal aku nggak pernah ngomong, ayo ya follow aku mana lah. Kita kan nggak begitu urusan kayak gitu, nggak paham kayak gitu. Ya mereka hanya ngejudge ya. Itulah namanya menghakimi. Cari aman. Dalam hatiku, kalau cari aman aku nggak on cam lah. Penghujat habis itu nggak on cam kan? Kita kan nggak pernah, nggak on cam, nggak pernah hujat. Ya kita tetap dengerin kan, sebagai ilmu kan kita harus dengerin kan? Itu. Betul. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang tadi Aku sampai mau izin turun dulu ya. Kayaknya mau mandi Siap. dulu nih. Jam 8 tuh ada urusan ada ke tempat lah ya. Oke, siap. Oke, makasih Bro. semuanya Bang Baal, Pak Ustadz Abuya, semuanya sehat selalu. Nggih, sami-sami doa yang sama. Oke, Bang gitu. Siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah. Ya teman-teman, bantuin dong cari noten di bawah, lemparin. Ini noten, ini beres saja Mbak. Kalau enggak saya ngantuk, nanti jam 1 Mbak ya kalau Jumat meeting. Iya, katanya si Iksan itu ya, BAB itu. Oh itu si Dito tukang nasi, gitu. Lucu kali itu orang-orang. Nanti saya makan ikan goreng loh. Ayo, mana Ten? Ayo numpak RE King, ten oten. Ya, dimanapun ada saya, kalau awalnya naik tuh banyak oten kan, oh saya ke situ kan, cup, hilang semua, kemana-mana, udah tahu dikasih tahu. Ini mau dialusin apa langsung to the point, jadi ini iblis. Ya kan kalau mau diskusi sama iblis juga percuma kan. Apa yang perlu dicari kalau sudah mengaku sama dengan iblis, coba? Jadi untuk orang-orang yang sudah mengaku sama dengan iblis, saya sarankan ya jangan dekati manusia. jangan apalagi di bulan puasa. Gitu kan? Tau lah teman-teman. Bang Pak Bejo, lagi Bejo. Allah. Alhamdulillah ya Allah. Berat kali ngantuk ya udah. Iya sayang.
Pal kemana Pal? Tiduran. Ya, ini beliau nggak ada oten, nggak mau buka suara. Pal gitu dia. Gak ada triggernya, nggak buat suara. Cium-cium bawa oten aja bangun deh itu. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali mutali. Aku coba nyelam dulu lah. Undangannya Buya nggak ada yang ini, nggak ada yang nyangkut. Oh ini ada naiknya semua. Ibu Rahayu. Kukira Ramadan tanggal terakhir godaannya entah jenderal-jenderalnya saya iblis gitu ya kan. Pokoknya hilang udah setan-setannya kan gitu. Udah Kayaknya kepegang dulu setannya iblis. pada sadar juga kayaknya. Ya, kalau kenapa Kang Dito jadi seperti ini, beda kayak dulu gitu kan. Lo perhatiin tuh si Edis tuh, si bangke satu. Beraninya cuma nama yang awam. Coba nih lawan Cuman ini lagi aku tuh yang paling nggak suka itu dia membawakan yang nggak ada dalam Islam dituduh-tuduhkan gitu. Apa lah. Ilmunya nggak ada, kita mau balas juga nggak ada gunanya, mau jawab juga nggak ada di mana-mana, fitnahan doang. Belajar referennya ya, tapi herannya yang pengikutnya itu $10 mau selamat pagi turun dia. banyakan yang niru-niru nyontoh-nyontoh itu membiu aja ya, nggak mau belajar juga berarti. Tapi memang yang membawa dalil ini, karena yang membungkus narasinya adalah saya ya, mau digunain mau dipakai siapapun itu nggak jelek gitu loh, soulnya itu nggak dapet. Jadi narasi ini kayak nggak kena gitu loh ke Oten. Ya, Mau memang dibawainnya kan kemana gitu kan. kalau bukan yang originalnya selalu gitu kan. Oh gitu ya. Mereka yang menjiplak-jiplak